Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pendidikan pada masa depan. Yang pertama, ada menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memiliki kreativitas. Dan yang ketiga, memiliki solidaritas sosial. Jadi, untuk pendidikan masa depan, harus mampu mengarahkan siswa untuk dapat menghadapi kompleksnya masa depan. Kompetensi standar yang dikembangkan dalam program-program pendidikan harus diarahkan untuk mewujudkan manusia-manusia yang dapat hidup dalam kondisi masa depan yang kompleks. Ketiga ciri utama dari manusia nampaknya akan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa supaya dapat hidup dalam kondisi masa depan yang kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Multiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Yang pertama itu ada kecenderungan globalisasi. Pengertian globalisasi bagi ilmuwan sosial diartikan sebagai proses penyebaran rasa cipta dan karya suatu kebudayaan sehingga diterima dan diadopsi oleh kebudayaan lain di seluruh dunia. Dalam proses globalisasi, budaya yang kuat dan agresif akan mempengaruhi budaya yang lemah dan pasif. Yang kedua ada perkembangan iptek. Salah satu ciri masyarakat masa depan adalah perkembangan iptek yang semakin cepat. Perkembangan iptek dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada kondisi sosial budayanya dalam menerima informasi atau teknologi tersebut. Yang ketiga ada perkembangan arus komunikasi dan informasi yang semakin cepat. Semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak informasi yang diperlukan dalam waktu yang semakin pendek, serta dalam jangkauan yang semakin luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini seakan-akan telah mengatasi dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tuntunan layanan profesional. Masyarakat masa depan ditandai oleh kebutuhan akan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Layanan profesional ini diberikan oleh pemegang profesi tertentu. Profesi pada dasarnya adalah suatu bidang pekerjaan khusus yang ditandai dengan keahlian dan tanggung jawab. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang profil kurikulum masa depan. Yang pertama yaitu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum untuk masa depan dalam hal ini kurikulum sebagai fokus pendidikan dalam membentuk generasi baru, yaitu kurikulum dikembangkan untuk mengembangkan kehidupan masa depan dengan bentuk dan karakteristik masyarakat yang diinginkan bangsa sehingga bisa memenuhi kualitas yang diperlukan di kehidupan masa mendatang. Yang kedua yaitu kurikulum yang akan datang harus disusun berdasarkan sosial budaya masyarakat. Kurikulum disusun bukan harus berdasarkan nilai, adat, cita-cita masyarakat saja, tetapi juga harus berlandaskan semua dimensi kebudayaan seperti kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Yang pertama ada konsep kurikulum masa depan, yaitu pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan tertentu yang diharapkan. Pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut terdiri dari 4 unsur, yakni yang pertama tujuan adalah mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan mempertimbangkan tentang tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua yaitu metode dan material, adalah mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan tersebut yang serasi menurut pertimbangan guru. Yang ketiga yaitu penilaian atau asesmen, adalah menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu dalam hubungannya dengan tujuan dan bila mengembangkan tujuan baru. Yang terakhir yaitu balikan atau feedback, adalah umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya. Yang kedua yaitu prinsip kurikulum masa depan. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum merupakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip baru. Menurut Soleh Hidayat, mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Kurikulum memiliki relevansi di antara komponen kurikulum.
antara lain tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tuntutan dan potensi, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan. Yang kedua yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yakni kurikulum sebagai suatu sistem memiliki tujuan, materi, metode, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas dan kontinuitas, yaitu prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaan, memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang kedua, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya akan memadai. Yang terakhir yaitu prinsip integritas, yakni pengembangan yang menunjukkan adanya hubungan horizontal pengalaman belajar sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang fokus kurikulum masa depan. Fokus kurikulum masa depan adalah siswa yang beriman, sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan, dan menguasai teknologi serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan ciri-ciri tersebut, perlu dikembangkan kurikulum masa depan berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama yaitu diversifikasi kurikulum, yang mana corak kurikulum harus dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan siswa, lingkungan, dan budaya. Kemudian yang kedua, standar nasional. Standar nasional berisi kerangka tentang ihwal yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh siswa pada setiap lingkaran. Sedangkan yang terakhir yaitu pilar pendidikan kejegalan. Landasan pembaruan pendidikan global menggali dan memperdayakan potensi dan bakat-bakat anak terpendam yang meliputi 4 pilar, yaitu learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum masa depan. Yang pertama yaitu pendekatan futuristik, yang mana pendekatan futuris, pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan sosial, yang mana menurut Tilaar, futurisme lahir dikarenakan oleh adanya dua jenis keresahan menganalisis pendidikan dewasa ini. Pendekatan tidak mengantisipasi perubahan sosial yang bakal terjadi. Uji kurikulum terutama diarahkan pada masyarakat sekarang, yang mengakibatkan pendidikan itu steril terhadap masa depan dan terpaku terhadap kebutuhan jangka pendek.